Vlog 3. Di sini kami akan membuat video terkait pasien safety untuk memenuhi tugas mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Ramawati dengan NIM C1023004 berperan sebagai dokter, dan rekan saya Kodir Perul Uang dengan NIM C10306 sebagai perawat. Saya Puspita Sri Rahayu dengan NIM C1023028 sebagai mahasiswa. Saya Kanzari Kamadira dengan NIM C1023022 sebagai IPCM. Saya Dila Lasati dengan NIM C1023030 sebagai kepala ruangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, terima kasih sudah datang ke waktu hari ini. Kita akan fokus pada manajemen risiko tentang pencegahan infeksi. Minggu ini kita punya pelajaran yang pertama antivirus. Pagi Bu, saya sempat evaluasi pasien di B2, sudah hari ke-6 pakai ventilator, tapi posisi kepala pasien kurang dari 30 derajat, itu beresiko untuk aspirasi. Iya, kemarin pasiennya merasa gelisah, sempat saya turunkan posisi tempat tidurnya, tapi saya lupa menaikkan kembali. Maaf Bu. Saya tahu kamu sudah berkeras, tapi hal seperti ini tidak bisa diambil sepele. Satu kelalaian bisa memicu infeksi paru. Kita harus disiplin. Benar Bu, personal hygiene kita juga masih kurang. Saya menemukan beberapa tenaga medis yang masuk ke ruangan pasien tanpa mencuci tangan. Semuanya sudah ada di CCTV untuk hasil laporan. Saya juga ingin mengingatkan pemilik identifikasi pasien yang benar. Pastikan setiap tindakan pengambilan darah dan pemberian obat sesuai dengan identitas pasien. Cek gelang identitas dan tanyakan ruang nama tempat lain. Kanza, kalau mahasiswa melihat pelanggaran tersebut, boleh kami mengingatkan? Boleh sekali Puspita, itu malah bagus, tapi bisa disampaikan dengan cara yang sopan. Kami tidak. Dalam kondisi pasien yang tidak responsif, kita wajib melakukan double check dengan catatan medis atau konfirmasi dari keluarga. Kesalahan identitas itu bisa berakibat fatal. Baik semua, semangat pagi ini luar biasa. Mari kita jaga momentum ini sepanjang hari. Kita bukan hanya bekerja, tapi kita menyelamatkan pasien. Saya melihat area insersi image pasien tampak sedikit kemerahan dan plasternya sedikit lepas. Bagus observasinya Puspita, betul. Kita harus segera ganti palutannya. Itu bisa jadi pintu masuk infeksi kalau dibiarkan begitu saja. Pasien juga mulai demam sejak tadi malam. Tolong ambil politur demoin sekarang. Kita perlu deteksi dari sumber infeksi. Jangan lupa, kita harus konfirmasi alergi obat sebelum memberikan antibiotik di form pasien belum tertulis status alerginya. Saya bisa tanya ke keluarga dan bantu update ke rekam medis. Baik, saya akan review kembali pemasangan infus pasien ini karena terkadang prosedur aseptik terlupakan karena terburu-buru. Saya bantu persiapan alat dan dokumentasinya ya, Dok. Silakan Puspita, dokumentasi yang lengkap itu bagian dari pencegahan resiko. Setelah evaluasi pagi ini dan kejadian beberapa hari ini, saya ingin kita menerapkan daily checklist. Kita harus punya kontrol diri, kontrol harian terhadap invasi, posisi pasien, dan risiko lainnya. Setuju Bu, kadang kita fokus ke tindakan teknis tapi lupa evaluasi resiko. Checklist akan sangat membantu. Betul, sebagai dokter, saya juga terbantu dengan data harian. Kalau alat invasi sudah tidak diperlukan, bisa segera dilepas. Itu juga akan menurunkan resiko infeksi. Saya bisa buatkan formulir checklist yang sederhana, tinggal centang dan beri tanggal. Nanti kita tempel di nurse station untuk mempermudah semua orang melihat. Saya bisa bantu ibu data ke komputer berdua. Nanti saya beserta tim ibu juga untuk audien internal. Mulai minggu ini kita
juga akan adakan safety handle setiap pagi selama 5 menit. Kita bahas resiko harian, insiden, dan ide perbaikan. Itu akan jadi sasaran komunikasi efektif untuk shift komunikasi yang jelas, bisa mencegah kesalahan. Terima kasih Kanza. Ini kerja tim yang saya harapkan proaktif dan saling mendukung. Bu, pasien di bed 4 mengalami penurunan sedara, BCF turun drastis. Segera cek tanda vital, saturasi dan pernapasan ya. Siapkan alat resusitasi dan tolong gunakan semuanya. Saya akan siapkan APD lengkap untuk semua yang masuk, jangan sampai kita lalai dengan prosedur infeksi. Saya ambil lampu B dan nyalakan monitornya ya dok. Terima kasih Puspita, tolong bantu pasang EKG dan cek oksigennya juga. Baik dok. Tenang, koordinasi adalah kunci. Satu suara, satu tindakan, semua sesuai protokol. Hari ini luar biasa, kita berhasil mencegah potensi risiko besar kalau koordinasi cepat tindakan tepat. Pasien tadi tidak stabil ya, kalau kita terlambat 5 menit saja, mungkin itu hasilnya bisa sangat berbeda. Benar, kejadian tadi sangat jadi pengingat bahwa risiko di ICU bukan hanya infeksi, tapi juga kondisi kritis yang bisa berubah menjadi dalam sekejap. Saya akan catat semua data insiden hari ini dan laporkan untuk evaluasi bulanan. Tapi saya sangat senang semua berjalan sesuai SOP. Saya baru sadar bahwa kerja tim di ICU itu bukan hanya teknis, tapi juga komunikasi dan saling percaya. Selain itu, ternyata mencegah risiko bukan tugas satu orang saja, tapi seluruh tim. Saya juga belajar bahwa budaya keselamatan itu harus dibangun setiap hari, tidak ada tindakan yang terlalu kecil untuk mencegah risiko. Mulai besok, kita buat papan indikator PSG di nasi stasiun. Setiap minggu kita cek identifikasi, komunikasi, keamanan obat, pencegahan infeksi, pencegahan jatuh, dan pembedahan yang aman meski jarang dilakukan di ICU. Terima kasih atas kerja keras kalian. ICU bukan hanya tempat paling kritis di rumah sakit, tetapi juga tempat kerja sama terbaik di sini. Kita menjaga nyawa dengan ilmu, tindakan, dan hati. Sekian video roleplay dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.